Oke, di sini kita akan membahas ya mengenai poset dan lattice gitu. Nah, sebelum memulai definisi poset dan lattice ya, kita perlu tahu istilah apa itu definisi relasi ya. Relasi. Nah, misalkan kita punya dua himpunan ya, A, B gitu. Nah, A itu anggotanya X, Y, Z, kemudian di sini 1, 2, 3. Nah, relasi itu yaitu hubungan antara himpunan A dan himpunan B gitu. Nah, kalau kita tulis seperti ini, arah panahnya ya. Nah, panah itu menunjukkan adanya sebuah relasi. Nah, jadi relasi, misalkan aja notasi relasinya adalah R adalah ya dari dua himpunan A dan B itu. Nah, kita bisa bilang relasinya X, 1 kita tulis dalam bentuk pasangan terurut ya. X, 1 apa lagi? Y berelasi dengan 1 gitu. Kemudian Y juga berelasi dengan 3. Kemudian ya Z berelasi dengan 2. Nah, ini merupakan sebuah relasi seperti itu. Nah, relasi itu ada yang mempunyai urutan ya, dan ada yang tidak mempunyai urutan. Nah, relasi di sini ya tidak ada urutannya seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat definisi relasi yang mempunyai urutan ya. Nah, sebelum mendefinisikan relasi yang mempunyai urutan, kita harus mendefinisikan jenis-jenis relasi dulu seperti itu. Jadi relasi yang perlu kita pahami ya untuk mendefinisikan relasi yang terurut parsial atau partial ordering ya. Partial ordering adalah 3 buah jenis relasi. Yang pertama relasi simetris ya. Yang pertama adalah relasi refleksif ya. Bukan relasi simetris tapi relasi refleksif. Nah, relasi refleksif. Nah, jadi relasi yang akan kita bahas di sini himpunannya sama, tidak dari A ke B. A ke B kita lihat di sana berbeda, tapi misalkan aja diketahui ya, misalkan ya S merupakan sebuah himpunan ya, sebuah himpunan. Nah, relasi dikatakan simetris ya, R ya disebut simetris jika ya bukan simetris, maaf ya, ini refleksif. Nah, jika apa? X, X anggota relasi gitu. Nah, jadi X, X nya harus anggota relasi, atau kita juga sering menulis X itu berelasi dengan X. Contoh relasi yang refleksif ya. Contoh relasi yang refleksif. Nah,
Apa contoh relasi yang refleksif? Kalau saya punya himpunan bilangan asli ya, n dengan relasi ya kecil sama, nah itu merupakan relasi yang refleksif. Kenapa refleksif? Karena ya untuk setiap X anggota N berlaku seperti itu, X kecil sama X. Oleh karena itu dia refleksif. Nah, sekarang apa contoh relasi yang tidak refleksif ya? Contoh, nah, ini satu relasi yang tidak refleksif ya. Nah, contoh relasi yang tidak refleksif yaitu misalnya N ya dengan relasi ya kecil aja gitu. Nah, ini tidak refleksif ya. Kenapa? Karena apa? Karena untuk setiap X anggota N ya X anggota N ya X-nya tidak berrelasi dengan, atau saya notasikan seperti itu, dengan X. Artinya tidak mungkin ya X kecil dari X, dalam kurung tidak mungkin X kecil dari X seperti itu. Nah, itu yang dinamakan dengan relasi refleksif. Nah, selanjutnya yang kedua, untuk mendefinisikan urutan dari suatu relasi, yang kedua dia harus antisimetris ya, relasi antisimetris. Kalau antisimetris ya, relasinya itu definisinya seperti ini. Misalkan ya, S merupakan sebuah himpunan gitu, sebuah himpunan ya, R disebut antisimetris ya jika X, Y anggota R dan Y, X anggota R. Nah, bukan real tapi R relasi ya. Maka X sama dengan Y seperti itu. Nah, maksudnya, atau bisa juga kita tulis kalau X berrelasi dengan Y dan Y berrelasi dengan X, maka ya X sama dengan Y. Itu yang didefinisikan sebagai relasi refleksif. Relasi antisimetris. Nah, contoh yang relasi antisimetris yaitu misalnya ya kecil sama itu termasuk relasi yang antisimetris ya. Misalnya himpunannya itu adalah Z secara keseluruhan ya dengan relasi kecil sama seperti itu ya. Kalau X kecil sama Y dan Y kecil sama X ya, maka ya X-nya sama dengan Y. Itu adalah contoh dari relasi antisimetris. Nah, contoh lain ya,
Z plus, nah, atau bilangan asli ya, himpunan bilangan bulat positif. Nah, dengan relasi keterbagian ya, keterbagian. Nah, gitu, keterbagian. Nah, ya ini juga relasi antisimetris gitu ya. Kalau X membagi Y ya, dan Y membagi X, maka ya X sama dengan Y. Nah, di sini tentu untuk setiap X, Y anggota si Z plus. Nah, oke. Tentu kita harus bisa memberikan contoh apa relasi yang tidak antisimetris ya. Contoh ya. Contoh relasi yang tidak antisimetris. Nah, itu mudah kita berikan contohnya ya. 3 ya. Z biasa dengan relasi keterbagian. Nah, kenapa Z biasa dengan relasi keterbagian? Ya ini merupakan ya contoh bukan antisimetris ya. Nah, kenapa bisa begitu ya? Karena di sini untuk setiap X, Y anggota Z, nah kalau X membagi Y dan Y membagi X, nah maka mutlak X sama dengan mutlak Y, bukan X-nya yang sama dengan Y, seperti itu. Nah, oleh karena itu dia tidak antisimetris ya, seperti itu. Jadi kita harus bisa memberikan sebuah contoh relasi yang antisimetris. Oke, kita lanjutkan yang ketiga. Relasi transitif. Relasi transitif. Nah, relasi transitif yaitu dapat kita definisikan sebagai ya, misalkan S merupakan sebuah himpunan ya. Misalkan S merupakan sebuah himpunan ya. R disebut sebagai relasi transitif ya, transitif. Jika apa? Nah, untuk setiap X, Y, Z anggota S ya. Nah, jika X berrelasi dengan Y dan Y berrelasi dengan Z, nah, maka X harus berrelasi dengan Z, seperti itu. Nah, itu merupakan relasi transitif. Nah, contoh ya, S contohnya apa contohnya? Yang pertama misalnya bilangan bulat dengan relasi misalnya kecil sama gitu. Nah, ini merupakan relasi yang transitif. Yang kedua ya bisa juga Z plus ya dengan relasi keterbagian gitu. Nah, banyak yang bisa kita contohkan. Nah, bisa juga nanti misalkan S merupakan himpunan ya. Himpunan, definisikan PS
merupakan himpunan kuasa dari S ya. Merupakan himpunan kuasa dari S atau power set dari S. Istilah himpunan kuasa juga terkenal dengan istilah power set ya. Power set dari S. Nah, PS ya dengan relasi subset. Nah, subset ataupun superset itu merupakan relasi yang transitif ya. Merupakan relasi yang transitif seperti itu. Nah, kenapa bisa begitu ya? Misalkan aja, misalkan A anggota dari A, B, C anggota dari power set S gitu. Nah, jika A subset dari B dan B subset dari C, nah maka di sini A subset dari C gitu. Atau ya, jika A superset dari B dan B superset dari C ya. Nah, maka di sini nanti C juga superset A juga superset dari C gitu. Nah, itu merupakan contoh relasi transitif. Nah, di sini kita akan mendefinisikan yang namanya relasi partially ordering ya. Jadi relasi yang terurut parsial. Nah, di sini kita mendefinisikan dulu relasi yang terurut secara parsial gitu ya. Nah, relasi partially ya, ordering gitu. Nah, relasi partially ordering merupakan ya relasi yang memenuhi sifat ya. Ada 3 sifat yang kita jelaskan tadi: refleksif ya, antisimetris, dan transitif gitu. Nah, jadi syaratnya dulu kita mendefinisikan relasi partially ordering itu relasi yang memenuhi sifat refleksif, antisimetris, dan transitif. Jadi kalau diminta menunjukkan relasi partially ordering, kita tunjukkan relasinya itu terhadap himpunan yang diberikan ya, refleksif, antisimetris, dan transitif. Oke, sekarang kita akan mendefinisikan yang namanya poset ya. Poset. Nah, poset itu merupakan ya singkatan dari partially ordered ya set gitu. Offset ya, sorry. Jadi pasangan himpunan terurut parsial ya. Jadi singkatan dari himpunan terurut parsial, atau dalam istilah bahasa Indonesia kita bisa bilang nih himpunan ya terurut parsial. Nah, berdasarkan dari istilahnya, untuk mendefinisikan suatu himpunan terurut parsial itu ada kaitannya dengan relasi partially ordering ya. Nah, jadi poset itu ya, poset ya merupakan pasangan dari himpunan dan sebuah relasi dengan relasi bersifat
partially ordering gitu ya, dengan relasi bersifat ya partially ordering gitu. Nah, jadi sifat relasinya harus bersifat partially ordering. Jadi untuk menunjukkan poset dalam sebuah himpunan ya cukup kita tunjukkan bahwa relasinya itu partially ordering gitu. Nah, sekarang apa contoh poset? Ya dari contoh-contoh yang saya berikan tadi saya bisa memberikan beberapa contoh poset ya. Nah, contoh-contoh poset. Nah, contoh poset ya dari pendefinisian penjelasan jenis-jenis relasi tadi, saya bisa memberikan beberapa contoh poset ya, partially ordering. Yang pertama yaitu ya S terhadap operasi Z plus bilangan bulat positif terhadap operasi keterbagian ya. Ini merupakan relasi yang merupakan contoh poset ya. Kenapa contoh poset? Relasi pada himpunan yang diberikan itu memenuhi ya. Relasi ya pada himpunan Z plus memenuhi sifat ya. Nah, yang pertama adalah refleksif gitu ya, antisimetris ya, simetris. Nah, dan yang namanya adalah transitif. Nah, bagaimana cara membuktikannya ya? Saya yang pertama tunjukkan bahwa refleksif ya, refleksif. Nah, pernyataan refleksif tadi kan untuk setiap ya, saya buat untuk setiap ya. Ini untuk setiap X anggota S ya. Untuk setiap X anggota S, X berrelasi dengan X. Berarti kalau pernyataannya untuk setiap, jadi saya cukup membuktikannya dengan mengambil sebuah anggota, ambil ya X anggota Z plus gitu. Nah, otomatis kalau X anggota Z plus ya, nah, berlaku X membagi X, artinya X ya habis dibagi X, dan ini aman karena X nya tidak sama dengan 0. Oleh karena itu kita batasi Z nya adalah Z plus seperti itu. Yang kedua ada istilahnya antisimetris gitu ya, antisimetris. Antisimetris ya saya bisa ambil X, Y. Kenapa ambil ya? Karena tadi pernyataannya untuk setiap. Nah, untuk setiap ini ya, jadi kita ambil ya untuk setiap X, Y anggota S seperti itu. Jadi kita ambil aja, ambil X, Y anggota Z plus. Nah, jika X membagi Y dan Y membagi X, otomatis maka ya X sama dengan Y seperti itu. Nah, kita lanjutkan yang ketiga yaitu transitif ya, transitif. Nah, transitif ya saya ambil ya X, Y anggota X, Y, Z anggota Z plus. Jika X membagi Y dan Y membagi Z ya maka X membagi Z seperti itu. Nah, itu jadi Z plus terhadap operasi keterbagian adalah poset. Nah, kalau saya ubah ya kalau saya ubah jadi ini Z terhadap operasi keterbagian ini
bukan poset ya. Karena syarat satunya aja gagal ya. Karena apa? Karena 0 tidak membagi 0 seperti itu. Oke. Nah, contoh poset yang lain ya. Poset yang lain. Nah, misalnya Z boleh tapi kecil sama. Ini adalah poset ya. Nah, untuk bukti silahkan dicoba sendiri ya. Nah, yang keempat, apalagi power set dari himpunan S atas subset. Nah, itu juga poset ini ya. Nah, ini merupakan contoh-contoh sebuah poset ya. Nah, untuk lebih pahamnya kalian bisa mencoba soal-soal latihan yang sudah saya siapkan di slide ya. Untuk selanjutnya kita akan membahas masalah toset ya, kemudian diagram hash. Setelah diagram hash nanti kita akan membahas tentang elemen maksimal, elemen minimal gitu ya, dan banyak lagi ya. Untuk video yang pertama saya akan cukupkan sampai di sini tentang definisi poset ya. Terima kasih atas perhatiannya, sampai ketemu di video selanjutnya.